Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya nih di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah keterbatasan bukan penghalang. Nah, sebelum Ustadz Salman menyampaikan tausiahnya, saya ajak dulu nih teman hati dan juga Ustadz Salman untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Cerita guru Dadan saat keterbatasan fisik tak menghalangi keberhasilannya. Disabilitas Daksa tidak menyurutkan semangat Dadan Muhammad Ramdan untuk berprestasi. Sejak TK hingga SMA, ia bersekolah di sekolah umum dan selalu berhasil berada di peringkat 3 besar di kelasnya. Masya Allah. Keinginannya untuk bersekolah tinggi mengantarkannya masuk ke Universitas Islam Nusantara. Totalitas dan semangatnya kembali ia tunjukkan saat mengikuti tes calon pegawai negeri sipil. Meski telah 5 kali mendaftar CPNS dan 5 kali pula gagal, ternyata Dadan ini pantang menyerah. Hal ini pun membuahkan hasil. Alhamdulillah Dadan lulus tes CPNS ke-6 kalinya yang ia ikuti. Kini ia menjadi abdi negara sebagai seorang guru di SMPN 20 Bandung, Jawa Barat. Semangatnya Masya Allah luar biasa ya. Ya. Dalam keterbatasannya, tidak hanya keterbatasan fisik yang menjadi penghalangnya, tapi ngikut tes CPNS sampai 5 kali, Ustaz. Orang sekali aja udahlah berhenti. Ini mah enggak, sampai 5 kali, karena ia yakin dengan ikhtiar dan juga atas izin Allah pasti akan bisa terkabulkan. Betul begitu ya, Ustaz ya? Yes, Kak Yasir. Silahkan, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman hati di mana saja, dari perjalanan hidup Pak Dadan, kita bisa mengambil satu hikmah, Kak Yasir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia betul-betul dalam penciptaan yang sempurna. Walaupun menurut kita cacat, tapi dia sempurna. Sempurna yang tidak didapatkan bagi orang yang sempurna sekalipun. Berapa banyak orang yang tangannya normal, kakinya normal, tapi ikut tes nggak lulus-lulus. Betul. Tapi Pak Dadan cacat dalam fisik, tapi diberikan kesuksesan, kesempurnaan, keberhasilan dalam mengikuti tes, menjadi guru, menjadi orang mulia, menjadi PNS, menjadi orang yang kedudukannya banyak diimpikan oleh banyak orang, yang memimpikannya bahkan banyak yang sehat-sehat secara fisik, tapi tidak diberikan kemampuan seperti kemampuannya Pak Dadan. Di sisi lain, ini cacat secara fisik, tapi hebat, sempurna dalam segi akal dan kemampuan. Ini sempurna dalam segi fisik, tapi tidak diberikan kemampuan dalam segi kecermatan seperti Pak Dadan. Jadi yang cacat yang mana ini? Kalau berbicara soal kekurangan, ternyata Pak Dadan punya kekurangan, yang sempurna fisik juga punya kekurangan. Iya. Kalau bicara soal kelebihan, Pak Dadan punya kelebihan yang tidak dimiliki kelebihan itu oleh orang yang sempurna secara fisiknya. Dan ini banyak terjadi, Kak Yasir. Boro-boro mau ngelukis, nulis saja kita jelek. Ada orang nggak punya tangan, nggak punya jari, tapi maaf, kakinya mampu melukis dengan lukisan yang dibayar senilai miliaran, ratusan juta, lewat kaki melukis di kanvas dinilai ratusan juta bahkan miliaran. Tangan yang sempurna
ketika melukis cuman dapat celaan dan hinaan. Lu melukis apaan lu? Dibilang melukis nggak ada bentuknya. Dibilang lukisan bingung ini apa gambarnya. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, Ustadz, justru ya? sempurnanya manusia itu, Kak Yasir, terletak pada kurang dan lebihnya. Itu sempurna. Ada orang dikurangkan dalam fisik, tapi dilebihkan dalam akal dan pikiran. Ada orang yang disempurnakan dalam segi fisik, tapi dikurangkan dalam segi akal, pikiran, dan penglihatan. Mata boleh buta, 30 juz Al-Quran dia hafal. Hafal 30 juz, padahal matanya buta. Tapi Allah sempurnakan pendengarannya, Allah sempurnakan ingatannya. Kita yang matanya melotot ke ikan mas koki, melotot mulu, di air nggak ngedip-ngedip. Boro-boro 30 juz. Juz 30 aja belepotan kita. Nah, jadi kalau mau bicara cacat, ini yang cacat siapa nih? Berarti harus dipahami bahwa ada kekurangan dan kelebihan itu ya, Ustadz, ya? Nah, makanya kan bisa jadi secara budaya, disebut cacat. Tapi di mata Tuhan bisa jadi dia bukan cacat. Betul. Tapi dia dikurangkan dalam segi yang orang lain lebih, tapi dia diberikan kelebihan yang orang lain kurang. Iya. Tidak lebih dalam fisik, tapi sempurna dalam pengetahuan. Nah, tidak kurang dalam fisik, tapi dilemahkan dalam segi pengetahuan. Inilah sempurnanya manusia. Disebut kamil, sempurna, karena dia punya kekurangan. Yang setiap kekurangan itu ternyata, Kak Yasir, mampu menghadirkan kesempurnaan. Nah itu intinya, bagaimana kita bisa memaknai kekurangan kita sehingga bisa menghadirkan kesempurnaan.